Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Siti Nuraisyah dari Ilmu Kelautan kelas A dengan NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data gelombang. Sebelumnya itu, saya akan menjelaskan tentang gelombang itu apa sih. Nah, gelombang itu merupakan suatu proses terbentuknya aliran energi angin ke permukaan laut. Nah, gelombang ini, eh, gelombang gelombang di laut ini eh, bentuknya itu seperti transversal ini, seperti gelombang transversal. Satu gelombang itu dia mempunyai satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini kita akan menjelaskan cara mengolah data si gelombang ini. Oke, langsung lanjut aja ya. Nah, di sini di data yang sudah diberikan oleh kakaknya, kita mendapatkan sebuah data tahun 2016 yang akan kita olah, eh, yang akan selanjutnya akan kita olah nanti akan berbentuk grafik seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya di sini ada tinggi puncak, tinggi lembah, dan periode kan. Nah, tinggi puncak itu yang berada di titik paling tinggi pada bukit, sedangkan tinggi lembah itu yang berada pada uh, titik paling rendah pada lembah, yang itu di sini. Nah, periode itu waktu yang dibutuhkan dalam satu gelombang ini, satu gelombang ini. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencari tinggi gelombang terlebih dahulu. Caranya itu pertama kita tulis dulu. Nah, cara untuk mencari tinggi gelombang ini dengan cara mengurangkan tinggi puncak dengan tinggi lembah. Dengan rumus Nah, sebenarnya rumusnya ini aja. Tapi karena perintah dari kakak PJ, kakak asisten, jadi kita menambahkan uh, NIM belakang kita. Kebetulan NIM saya adalah 066. Jadi kita menambahkan 0.66. Habis itu enter. Nah, didapatkan hasil 15,15.66. Nah, selanjutnya kita drag aja ini sampai bawah. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil ini tuh semuanya tuh sama, yaitu hasil dari pengurangan tinggi tinggi puncak dengan tinggi lembah. Selanjutnya udah didapatkan seperti ini, tapi di sini nomornya masih acak kan. Nah, cara untuk tidak acak yaitu dengan cara, nah ini kita drag dari atas sampai bawah. Habis itu kita short and filter, kita pilih dari kecil ke besar. Ini continue with the current selection. Nah, nanti nomornya akan berurutan. Nah, kebetulan kan tinggi gelombangnya udah berurutan, jadi kita nggak usah ngurutin lagi ya. Kalau kalau misalnya tinggi gelombangnya ini tidak berurutan, kita dapat melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini kita tulis kita tuh selanjutnya tuh ingin menghitung jumlah dari tinggi gelombang dengan periode. Kita itu menggunakan rumus sum. Nah, ini sum dari tinggi gelombang sampai, kita drag sampai bawah ya ini ya.
Nah, udah kayak gini, kita enter. Nah, didapatkan hasil 1127. Nah, untuk menjumlahkan periodenya, kita tinggal drag ke samping saja. Nanti hasilnya secara otomatis akan terjumlahkan. Nah, kita udah dapat nih jumlahnya. Selanjutnya kita menghitung tinggi dan periode minimumnya. Bentar ya. Nah, tinggi dan periode minimum ini bisa kita dapatkan dengan cara 10% dikali dengan 200 data atau dikali dengan data yang kita punya. Kebetulan data yang kita punya kan 200 data, jadi 10% dikali 200 data yaitu menghasilkan 20 data. Nah, di sini kita pakai rumus average. Nah, 10% dari 200 data kan 20 data. Jadi kita masukin data 1 sampai 20. Nah, didapatkan hasil 11.51. Selanjutnya ini kita drag ke samping. Nah, nanti hasilnya ada 3.497. Selanjutnya kita cari tinggi gelombang dan periode signifikannya. Nah, H dan T signifikan ini didapatkan dengan cara 33% dari data yang kita punya, yaitu 33% dari 200. Nah, 33% dari 200 kan 66 data. Maka kita bisa menggunakan rumus seperti tadi, yaitu sama dengan average D2 sampai D67 berarti ya. Udah, lalu kita enter. Didapatkan hasil seperti ini. Kita drag ke samping saja. Nanti akan otomatis hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari H dan T maksimum. Nah, H dan T maksimum ini 100% dari data yang kita punya, yaitu 100% dari 200 data. Maka semua data kita masukkan, kita rata-ratakan, sama dengan average kita enter, maka akan didapatkan hasil 5635. Kita drag ke samping saja. Nah, udah dapat kayak gini, kita hitung korelasinya. Korelasi ini dihitung dengan rumus sama dengan korel dalam kurung nanti di sini ada tulisannya koma. Di sini ada yang memakai koma, tetapi ada sebagian yang memakai titik koma. Yang saya pakai berarti ini koma ya pakainya. Nah, ini membandingkan si tinggi periode dengan tinggi gelombang dengan periodenya. Tinggi gelombang berarti D2 Nah, karena periode ada di tabel E, maka kita pakai si E. Di situ kita enter. Nah, akan didapatkan
korelasi 0,27. Nah, selanjutnya itu. Nah, sebenarnya nih korelasi itu mempunyai rentangnya sendiri. Nah, rentang korelasi itu dari min 1 sampai dengan 1. Di min 1 sampai dengan 0 itu menunjukkan bahwa korelasi itu nanti grafiknya itu akan berbanding terbalik. Nah, sedangkan dari 0 sampai 1 itu menunjukkan bahwa nanti grafiknya itu akan berbanding lurus. Nah, semakin besar tingkat korelasinya, semakin besar mendekati 1, maka korelasinya itu, ikatannya itu akan semakin kuat. Ikatannya itu akan semakin kuat kalau mendekati 1. Nah, di sini kebetulan kita 0,2. 0,2 itu kan masih kurang dari 1 ya, masih kurang mendekati 1. Berarti korelasi hubungan antar keduanya ini, perbandingannya itu masih sangat rendah, masih kurang. Nah, sebelumnya tuh H dan T signifikan ini sudah bisa menunjukkan suatu yang ada pada daerah itu, gelombang yang ada pada daerah itu. Nah, saat sudah didapatkan sampai korelasi, baru kita buat itunya, grafiknya, dengan cara kita pencet insert. Habis itu kita pencet yang scatter ini, lalu pencet yang scatter yang biasa aja. Nanti akan didapatkan bidang kosong seperti ini, kotak kosong. Nah, kotak kosong ini kita klik kanan, lalu pilih select data. Nah, ini di legend entry seriesnya itu kita klik add. Kita ganti di sini namanya jadi regresi gelombang. Nah, series X value-nya ini kita isi dengan periode. Nah, ini kita drag sampai bawah. Nah, ini nyampe data kita tadi saja, nyampe data 200 ini. Nah, series Y value-nya ini kita masukkan tinggi gelombangnya. Nah, nanti akan muncul titik-titik seperti ini. Kita oke saja. Oke. Nah, oke, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita pencet tanda plus yang ada di sini. Kita pencet. Kita tambahkan exist titles dan legend ya. Kita tambahkan, kita checklist. Sudah itu kita pencet yang bubble-bubble ini. Kita pencet, habis itu kita klik kanan. Oh ya, sebelumnya di exist title-nya ini kita ubah dulu ya. Kita ubah di sini jadi tinggi gelombang. Nah, exist titles-nya yang di bawah ini kita isi dengan periode. Sudah seperti ini, kita klik yang bubble-bubble-nya ini, yang titik-titiknya ini kita klik. Lalu habis itu kita klik kanan. Habis itu kita add trend line. Nanti akan muncul format trend line seperti ini. Kita scroll ke bawah saja. Nah, nanti ada display equation on chart dan display R squared value on chart. Nah, ini kita checklist saja keduanya. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, data ini kita geser. Nanti juga akan muncul data trend line ini. Trend line dari gelombang ini. Kita X saja. Nah, data trend line ini
membuktikan bahwa semakin tinggi periodenya maka semakin tinggi juga gelombangnya, semakin tinggi gelombangnya juga semakin tinggi periodenya. Jadi si korelasinya ini berhubungan dengan trendline ini. Jadi dia itu berbanding lurus. Oke, jadi sekian saja presentasi pengolahan data responsi pengolahan data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.